Pernah nggak kalian ngelihat hantu atau minimal ngerasain hawa yang nggak enak di suatu tempat? Mungkin setiap orang pernah ngerasain itu seenggaknya sekali seumur hidup. Kalau gue sih takut dan nggak mau ngerasain yang kayak begitu. Tapi gue yakin di dunia ini banyak orang yang mendapat kenikmatan dari rasa takut itu. Mungkin lu juga begitu. Protagonis di cerita ini, Keitaro, bisa merasakan makhluk-makhluk halus di sekitarnya. Dan bahkan makhluk-makhluk halus itu punya ketertarikan yang nggak wajar sama Keitaro. Sebenarnya dia takut sama hal-hal begitu. Dia juga punya masa lalu yang traumatis, yang ngebuat dia dan temannya terkena kutukan. Makanya sekarang Keitaro nggak mau lagi berurusan sama hal-hal mistis. Tapi itu nggak mungkin buat dia. Apalagi Keitaro yang kerja sambilan jadi guru bimbel, punya anak murid yang bisa ngeliat hantu, dan bahkan senang dengan hal-hal mistis. Hari pertama Keitaro ngajar, dia malah dibawa ke tempat berhantu. Anak itu bernama Yayoi. Dia adalah ponakan dari teman masa kecilnya Keitaro, Eiko. Mereka bertiga akan sering ke tempat berhantu. Tapi apa sebenarnya tujuan mereka? Apa cuma untuk kesenangan semata aja? Tentu aja enggak. Semua hal mistis yang mereka lakuin ada sangkut pautnya sama kehidupannya Yayoi. Yayoi ini tadinya anak yang biasa-biasa aja, tapi dia mengalami kecelakaan yang ngebuat kedua orang tuanya meninggal. Dan di kecelakaan itu dia ngeliat jiwa ibunya diambil sama suatu roh jahat. Di pemakaman kedua orang tuanya, Yayoi berjanji ke bapaknya kalau dia akan mengambil kembali jiwa ibunya. Jadi perjalanan Keitaro, Eiko, dan Yayoi ke tempat-tempat berhantu adalah untuk menemukan kembali jiwa ibunya Yayoi. Jadi sekarang kalian udah kebayangkan jalan ceritanya kayak gimana? Ini ibaratnya Batman sama Robin, tapi kerjaan mereka adalah mencari hantu. Batman-nya itu si Yayoi, Robin-nya itu si Keitaro. Kalau Eiko, dia itu Batmobile-nya. Manga ini dibuat sama Kondo Kenichi. Dia itu sebelumnya pernah jadi yang ngegambar di manga lain. Nah, tapi ini adalah manga pertama di mana dia ngegambar sekaligus jadi pengarangnya juga. Sekarang manganya udah ada 12 volume. Dan animenya akan tayang sebentar lagi. Tepatnya itu 10 Juli 2023. Di video ini gue akan berusaha untuk ngebuat kalian tertarik untuk nonton animenya nanti. Jadi ini akan kayak video gue yang Zoom 100 itu. Gue nggak akan nge-review manga ini bagus atau enggak. Gue cuma mau ngasih lihat yang menarik-menariknya aja dari Dark Gathering ini. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk ngebangun hype. Dan semoga kalian tertarik untuk nonton animenya nanti. Mungkin buat yang pecinta horor, gue nggak usah ngomong panjang lebar kali ya. Karena kalau kalian pecinta horor, udah seharusnya kalian nonton anime ini. Atau seenggaknya cek episode pertama lah. Tapi sejujurnya ya, gue juga orangnya takutan. Makanya kalian nggak pernah ngeliat gue nge-review manga horor di channel gue. Ya karena gue jarang baca manga horor. Paling manga horor yang gue baca itu manga karya-karyanya si Junji itu aja. Tapi selain itu gue bener-bener jarang banget baca manga horor. Tapi beberapa minggu lalu gue sempat baca Dark Gathering. Dan sampai sekarang gue masih baca terus, karena emang seru. Dark Gathering ini emang horor yang horor. Jadi ini bukan tipe cerita yang horornya sampingan. Jadi ini horornya yang emang beneran serem. Emang sih masih ada komedinya juga dikit-dikit. Tapi secara keseluruhan ini emang beneran serem. Apalagi nanti di animenya gue yakin bisa lebih serem lagi. Karena ada elemen suara yang bakal bikin merinding. やばい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 取りつかれる Di cerita ini juga ada actionnya. Actionnya lebih banyak daripada komedinya. Tapi kalau dibandingin sama horornya, tetap lebih banyak horornya. Ini pure cerita horor yang ada elemen komedi dan actionnya. Kalau ditanya ini serem apa enggak, gue sebenarnya juga bingung jawabnya. Karena gue yang selama ini jarang baca cerita horor pasti punya standar yang berbeda sama kalian yang misalnya pecinta horor. Jadi buat jawab pertanyaan itu, mungkin akan lebih baik kalau kalian langsung lihat aja hantu-hantunya. Gimana? Ada yang lebih creepy dari yang gue kasih lihat, tapi gue rasa mungkin lebih baik kalian lihat yang lainnya itu di animenya aja nanti. Biar efek seremnya lebih kerasa. Terus mulai pertengahan cerita mulai banyak terjadi hantu-hantu berantem satu sama lain. Mungkin ini yang gue lumayan suka dari sisi actionnya. Jadi si Yayoi itu sering ke tempat-tempat berhantu, dan dia ngumpulin hantu-hantu itu, buat dia jadiin pasukan untuk melawan hantu lain yang lebih kuat. Jadi bisa dibilang si Yayoi ini melihara hantu. Hantu di cerita ini juga nggak punya sisi yang logis. Jadi mereka benar-benar entitas yang nggak bisa dipahami sama manusia. Terus apa yang terjadi kalau kedua hantu itu bertemu? Misalnya ada situasi di mana Yayoi dan Keitaro harus berurusan sama hantu yang bisa tiba-tiba nusuk leher mereka. Di situ si Yayoi ngelepas salah satu hantu peliharaannya yang suka baca mantra, dan yang dengerin mantra itu bisa mati. Saat kedua hantu itu bertemu, tentu aja mereka akan saling serang. Jadi ini kayak membunuh hantu dengan menggunakan hantu lain. Tapi tentu aja dampaknya bisa kena ke semua orang.
Kalau kita berasumsi season 1 animenya itu adaptasi dari volume 1 sampai 5 atau 6 manganya, mungkin yang hantu ngelawan hantu itu nggak bakal banyak. Terus gue mau bilang juga, di cerita ini nggak cuma ada hantu aja, ada juga dewa. Tapi di cerita kayak gini tentu aja, dewanya juga dewa yang jahat. Dewanya ya serem-serem juga. Dan bahkan karakter-karakternya juga creepy-creepy. Karakter kayak Eiko yang kelihatannya ada di situ sebagai karakter yang ngebuat ceritanya seimbang, alias yang masukin suasana santai ke ceritanya. Tapi ya ternyata dia juga creepy-creepy juga. Terus ada satu hal yang bikin gue tertarik banget sama cerita ini. Jadi si Yayoi itu kan bikin tier list tempat-tempat berhantu di Jepang. Dan tempat-tempat di cerita ini juga berdasarkan di dunia nyata. Jadi tempat yang didatangi sama karakter-karakternya itu tempat yang beneran ada di Jepang. Dari ranking paling rendah itu ranking B. Dan yang paling tinggi itu SSS. Jadi makin tinggi rankingnya makin serem. Tapi ada satu tempat yang nggak diketahui rankingnya karena saking seremnya. Tempat itu di mana? Tentu aja di Aokigahara atau hutan bunuh diri. Tapi buat season 1 animenya sih belum nyampe situ ya. Kalau gua nebak sih season 1 animenya nanti paling cuma sampai ranking S atau SS aja. Tapi itu juga udah serem banget. Udah banyak kejadian supernatural yang terjadi di tempat-tempat itu. Kalau buat gua, walaupun gua takut, tapi gue tetap hype juga sama tempat-tempat yang akan didatangi berikutnya. Jadi kalau kalian emang pecinta horor, apalagi kalau kalian suka sama tempat-tempat berhantu di Jepang, kalian harus cek anime ini nanti pas sudah tayang. Kalau gue sih, pasti gue akan ngecek episode awal-awal. Tapi yang pasti, gue akan nontonnya di siang hari. Oke, gue rasa segitu aja untuk video gue kali ini. Semoga kalian suka sama videonya, dan semoga kalian jadi tertarik untuk nonton animenya nanti. Kalau suka bisa di like dan subscribe, kalau nggak suka bisa di dislike. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!